Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Di video kali ini, kembali kita akan belajar soal UTS, kali ini mata kuliah Analisis Real 1 tahun 2022. Jangan lupa, sebelum nonton, subscribe dulu, dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Yuk, selamat menyaksikan. Oke, soal yang pertama untuk UTS kali ini, misalkan epsilon lebih dari 0 dan delta lebih dari 0, kita punya jika lingkungan R untuk A menyatakan lingkungan dari A dengan radius R, tunjukkan bahwa lingkungan epsilon dari A ini dengan irisan lingkungan delta dari A dan lingkungan epsilon A gabungan dari lingkungan delta A merupakan lingkungan dari A dengan radius gamma untuk nilai gamma yang sesuai. Oke, ini maksudnya ini karena ngambil soal dari buku ya. Ini tuh gamma harusnya sih kalau dari soal buku. Oke, jadi cara nunjukinnya seperti apa? Kita mau tunjukin ada gamma yang sesuai untuk lingkungan yang ada di sini. Oke, dari definisinya dulu aja ya. Lingkungan epsilon dari A ini, kalau menurut buku Bartel itu kan merupakan himpunan bilangan real, di mana mutlak X min A-nya ini kurang dari epsilon. Seperti itu. Jadi A-nya ini sebagai pusatnya dan deltanya ini epsilon ini sebagai jari-jarinya. Kemudian untuk lingkungan delta dari A ini, kita cuma ganti di jari-jarinya aja. Seperti itu ya. Nah, kalau kita gambar secara garis bilangan, ini maksudnya seperti ini. Ini A-nya. Ini adalah A plus epsilon. Kemudian yang di sini adalah A min epsilonnya. Gitu. Nah, untuk yang satu lagi, berarti sama juga. Kita coba bikin. Mungkin kita kasih warna yang beda ya. Nah, berarti A-nya pusatnya juga. Ini cuma jari-jarinya aja yang berbeda. A min delta. Gitu. Nah, untuk yang pertama, kita mau coba cari tahu irisannya. Epsilon A, iris V gabungan A. Nah, kita mau coba tahu nih di sini. Kalau misalkan kita punyanya itu deltanya itu kurang dari epsilon, berarti nanti irisannya itu kan di sini. Ya, ini BTW dia simetris ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan berarti kasusnya jadinya irisannya seperti ini. Tapi kalau misalkan deltanya itu lebih dari epsilon, kalau kita gambar ulang ya. A min epsilon, di sini A plus epsilon. Nah, ini kan lebih gede. A min delta, ini A-nya, A plus delta. Nah, jadi irisannya itu kebalikannya nih. Nah, berarti untuk yang daerah irisan dari kedua lingkungan yang ada di sini, kita kan mau bikin supaya dia ini lingkungan gamma A ya. Nah, kita suruh pilih A yang sesuai seperti apa. Berarti untuk kasus yang irisan, seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini bergantung sama yang siapa yang lebih kecil. Jadi kita bisa pilih gamanya itu adalah minimum dari delta dan epsilon. Seperti itu. Karena kita mau menyatakan dia sebagai irisannya. Jadi kalau di suatu garis bilangan itu kan irisannya itu pasti garis bilangan real maksudnya ya. Kita ambil irisannya itu dari angka yang paling kecil. Nah, untuk si gamma dan untuk si delta dan epsilon ini kan kita nggak tahu ya siapa yang lebih kecil. Jadi untuk pemilihan gammanya itu kita bisa ambil sebagai nilai minimum dari delta dan epsilonnya. Ya. Jadi untuk yang pertama gammanya ini adalah minimum dari delta dan epsilon. Itu berarti seharusnya kalau kita lihat kasus yang minimumnya seperti ini, berarti kalau ditanya maksimumnya, ini pakai warna lain. Kalau untuk gabungannya itu, ini kelihatan. Berarti kita ambil yang di sini ya. Ini untuk kasus yang epsilonnya itu lebih dari gamma. Berarti kita ambil jari-jarinya ini adalah si epsilon nih. Tapi untuk kasus yang gammanya itu yang lebih gede dari epsilon, kita ambil yang di sini kan daerahnya. Gitu. Jadi kita pilih gammanya adalah epsilon. Artinya kalau yang kasus irisan tadi kita pilih nilai minimum,
Maka untuk kasus yang gabungan ini, kita ambil nilai maksimum dari gamma dan epsilon. Kira-kira seperti itu aja untuk yang nomor 1. Ya, soal berikutnya untuk nomor 2, misalkan S merupakan subhimpunan dari R yang merupakan suatu himpunan terbatas. Perhatikan kalau kata-kata terbatas ini berarti memiliki batas atas dan juga batas bawah ya, teman-teman. Nah, dan tidak kosong, serta S-nya ini bernilai kurang dari sama dengan -1 untuk setiap S merupakan anggota himpunan S. Kemudian kita punya definisi himpunan baru, yaitu seper S, yang isinya itu tidak lain adalah 1/, dari S kecil, di mana S kecilnya ini merupakan anggota dari S yang disebutkan di awal. Nah, di sini kita suruh membuktikan supremum dari seper S itu sama dengan seper infimum dari S. Nah, kalau kita suruh membuktikan suatu persamaan seperti ini, yang kita cari itu ada 2 macam. Jadi kalau kita suruh membuktikan A sama dengan B, berarti kita tunjukin kalau A-nya kecil dari sama dengan B, dan A-nya itu lebih dari sama dengan B. Sehingga kalau ini kejadiannya kita kita iris, maka kesimpulannya dapat A sama dengan B. Berarti kalau kita terapkan konsep itu ke nomor ini, artinya yang kita mau tunjukkan itu ada 2 arah ya. Supremum seper S itu lebih kecil sama dengan seper infimum dari S, dan kita perlu menunjukkan supremum dari seper S ini lebih dari sama dengan seper infimum S. Seperti itu. Nah, jadi goals-nya ada 2 ya. Yang pertama kita tunjukin dia kurang dari sama dengan, atau tunjukin yang lebih dari sama dengan. Nah, dasarnya ini sama aja ya, terserah mau coba kerjain yang mana duluan. Nah, mungkin kita bisa coba kerjain dulu yang kurang dari sama dengannya ini. Kita bisa berangkat dari keterangan bahwa ya kita bisa tulis dulu ya, akan dibuktikan bahwa supremum seper S ini kurang dari sama dengan seper infimum dari S. Oke, kita bisa berangkat dari mana? Kita bisa berangkat dari keterangan kalau dia ini himpunan yang terbatas. Nah, ingat ya untuk mata kuliah analisis real ini, kita coba jelasin sedetail mungkin. Jadi karena apa, maka apa. Karena apa, maka apa. Nah, yang pertama, kan dia bilang tuh, himpunan S-nya terbatas. Berarti kita bilang, karena S terbatas, maka S memiliki batas atas ya. Batas atas dan bawah. Nah, karena kita mau menggiring dia ke infimum dari S-nya ini, berarti kita bilang S memiliki batas bawah. Nah, terus apa sih yang kita bisa dapat kalau S memiliki batas bawah? Kita tulis lagi. Karena S memiliki batas bawah, nah yang kalau kita belajar di bab 2.3 buku Bartel, karena dia memiliki batas bawah, maka S memiliki infimum ya, yaitu batas bawah terbesar. Nah, kita misalin, karena dia udah pasti memiliki infimum, jadi kita bilang aja, misal, atau let, pemisalan infimum itu kan biasanya V ya. V sama dengan infimum dari S. Yang berarti V ini akan kurang dari sama dengan S kecil ya. Untuk setiap S kecil ini anggota dari S. Seperti itu. Ya. Boleh misalin yang lain juga kalau misalnya takut rancu antara S kecil dan S besar. Tapi harusnya sih di sini enggak ya. Nah, ini yang kita udah punya karena S itu memiliki infimum. Terus yang kita bisa lakukan adalah kita mau bikin supaya bentuknya itu seper S. Karena ini menghubungkan supremum dari seper S itu sendiri. Seper S gede ya. Nah, jadi kita cuma punya pertidaksamaan ini. Kita tulis lagi. Karena V-nya ini lebih kecil sama dengan S, maka yang kita punya itu kan pertidaksamaan. Berarti kalau kita bikin bentuk yang seper-seper, nanti pertidaksamaan yang muncul adalah seper S kurang dari sama dengan seper V. Apa yang kita bisa dapat di sini? Kalau kita perhatiin, seper S kecil ini menyatakan bentuk himpunan dari seper S gede yang ada di sini. Kalau misalnya ada bilangan yang nilainya selalu lebih gede sama dengan dari setiap anggota yang ada di himpunan tersebut, ini mengartikan bahwa
super V kecil ini merupakan batas atas. Batas atas dari super S gede gitu. Nah, sehingga kan kalau yang super V ini batas atas. Kalau kita kaitkan dengan istilah supremum, supremum itu kan batas atas terkecil. Jadi kalau dia batas atas, pasti si supremum ini akan bernilai lebih kecil dari si batas atas yang ada di himpunan tersebut. Maka kita bisa bikin super V ini nilainya akan lebih gede sama dengan supremum dari super S. Seperti itu ya. Atau dengan kata lain, kalau mau diubah supaya nyamain bentuk yang akan kita buktikan ya, supremum super S gede ini akan lebih kecil sama dengan super V. Di mana V-nya itu tadi kita sudah misalkan merupakan infimum dari S. Jadi ini kita tulis sama dengan super infimum dari S itu sendiri. Kesimpulannya, kita telah membuktikan, terbukti bahwa supremum dari super S ini kurang dari sama dengan super infimum dari S. Nah, tinggal yang kedua, arah sebaliknya. Kita akan membuktikan supremum dari super S gede ini lebih dari sama dengan super infimum dari S. Nah, kalau yang tadi, kita mengerjakannya itu dari S. Nah, sekarang kita harus kerjain dari super S. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita menyesuaikan bentuknya ya. Super S itu kan bentuknya super sesuatu. Dalam hal ini S kecil. Jadi kita misalin aja dengan variabel yang lain. Tapi bentuknya harus super juga. Nah, kita berangkat dari super S sekarang ya. Oke, kita bilang. Misalkan super X adalah sembarang. Ya, kalau di Indonesia jadi gini kan, kalau itu kan any upper atau any lower bound gitu misalnya. Nah, jadi kita coba lihat di sini, misalkan X adalah sembarang batas atas dari super S. Kenapa kita bilangnya itu batas atas bukan batas bawah, beda sama yang tadi? Karena kita mau berangkat dari supremum super S. Nah, maka gitu ya. Maka hubungan apa yang kita punya? Maka super X ini akan lebih gede sama dengan super S kecil untuk setiap S elemen dari S. Nah, setiap kalian mention suatu variabel yang udah ada, yang merupakan anggota dari suatu himpunan, ditulis lagi yang kayak gini-gini. Meskipun kayak kesannya kan kita cuma ngomongin satu S ya, pasti kan sama. Tapi untuk estetika pembuktian itu perlu ditulis. Nah, maka super X lebih dari sama dengan super S, sehingga kalau kita pindah silang ya, atau pindah silang lagi, kayak biologi, kali silang maksudnya, S lebih dari sama dengan X. Nah, untuk setiap S anggota S besar. Nah, apa sih yang kita bisa simpulkan dari sini? Kalau teman-teman lihat, X ini kan selalu lebih kecil, kalau kita baca dari X ya, X selalu lebih kecil dari sama dengan S kecil. Nah, itu berarti apa? Kalau yang tadi super V batas atas dari super S, kalau di sini, maka X ini merupakan batas bawah dari S. Gitu. Itu ya. Nah, terus kita kaitin tadi dengan supremum lagi gitu ya. Maka ini. Nah, ya. Nah, atau bahasanya ya ini boleh juga nggak apa-apa ya. Nah, perhatikan bahwa karena ya ini ya panjang-panjangin nggak apa-apa ya. Karena X merupakan batas bawah dari S. Nah, kan udah karena ya. Maka hubungannya ini kaitannya sama si infimum. Karena X merupakan batas bawah, pasti X ini akan lebih kecil sama dengan infimum dari S. Begitu ya. Nah, berarti
Kenapa bisa kayak gini? Karena kan infimum definisinya batas atas terbesar. Jadi kalau ada batas bawah terbesar, berarti kalau ada batas bawah yang lain, pasti nilainya akan lebih kecil dari infimum itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita bisa bikin tanda seperti ini, tujuannya untuk menggiring ke bentuk yang tadi ya. Berarti seper infimum dari S ini akan lebih kecil dari sama dengan seper X. Di mana tadi kita udah tahu, X ini adalah, nah ya ini kan udah sama tadi ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, eh, seper X ini kan merupakan batas atas. Ya, ini adalah batas atas dari seper S. Nah, berarti akan berlaku juga seper infimum dari S ini kurang dari sama dengan supremum dari seper S. Udah ya, gitu. Pasti ya akan lebih kecil lagi. Ya udah, berarti terbukti bahwa seper atau sesuai dengan yang kita mau tulis ya, supremum seper S ini lebih dari sama dengan seper infimum dari S. Nah, tinggal untuk penyimpulannya aja nih. Oke. Mungkin paling gampang itu kita kasih persamaan ya. Untuk nggak nulis ulang berkali-kali. Ini persamaan yang satu, ini persamaan yang kedua. Tinggal teman-teman tulis karena 1 dan 2 terbukti, atau bisa juga bilang terpenuhi, maka kesimpulannya adalah supremum dari seper S ini sama dengan seper infimum dari S. Kira-kira gitu aja untuk yang nomor 2. Nah, sekarang kita coba lanjut ke nomor yang ketiga. Ini soal tentang limit barisan ya. Oke, dengan definisi limit barisan. Oke, kita tulis dulu aja definisi limit barisannya ya. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat K epsilon yang lebih dari 0, di mana K epsilon ini merupakan anggota bilangan asli ya. Yang merupakan anggota bilangan asli. Ya, maksudnya karena dia elemen bilangan asli kan pasti lebih dari 0 ya. Sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan K epsilon, berlaku mutlak dari xn min x kurang dari epsilon. Dengan kata lain, xn ini, barisan ini akan konvergen ke x. Nah, kita mau tunjukin kalau ini sebagai xn kita sama dengan setengah, di mana setengah ini adalah x kecil kita. Nah, gimana cara ngerjainnya? Jadi dari zaman saya dulu masih banyak anak-anak yang masih nggak ngerti gimana sebenarnya cara ngerjain ini. Nah, kalau di analisis real ini untuk ngerjain limit barisan maupun nanti bab selanjutnya adalah limit fungsi, kita itu nggak perlu nunjukin lagi kalau hasilnya itu sama dengan setengah misalnya. Karena itu udah kita tunjukin di kalkulus. Nah, yang kita mau tahu ini sebenarnya poinnya di sini, yaitu terdapatnya. Terdapat K epsilon yang merupakan elemen bilangan asli. Ya, jadi yang kita bisa lakukan itu adalah mencari tahu dulu. Maka langkahnya yang pertama itu adalah penelusuran, Sobat AK, gitu ya. Penelusuran. Nah, kita berangkatnya dari yang di sini justru. Gitu. Jadi kita mau jalan dari sini, akar n kuadrat plus n dikurang n min setengah. Nah, itu yang kita telusurin. Nanti goalsnya kita mau bikin dia kurang dari epsilon. Nah, cara ngerjainnya seperti apa? Oke, yang kita bisa lakukan di sini adalah kita melakukan perasionalisasian. Nah, gimana cara kita ngerasionalinnya? Nah, kita kan punya bentuk ini. Ya. Sorry, maksudnya bentuk yang di sini. Kita mau coba rasionalisasiin. Caranya itu adalah dengan mengalihkan akar sekawan, karena ada bentuk akarnya ini kan. Nah, kita bisa ngaliin dengan akar n kuadrat tambah 2 ditambah. Nah, ini kita jadiin satu paket aja ya, Sobat AK.
gitu. Karena sama-sama minus kan, biar lebih mudah. Ini dikali sama n plus setengah per akar n kuadrat tambah 2 plus n plus setengah. Jadi untuk setiap yang ada bentuk akar-akarnya ini ketika ngerjain limit, kita rasionalin aja gitu. Ya. Nah, nanti akan sama aja dengan ya kalau dikaliin kan berarti nanti maunya n kuadratnya hilang ya. Min buka kurung n kuadrat ditambah n min seperempat gitu. Oh sorry, ini plus ya. Nanti ketika keluar dia hilang. Nah, dibagi akar n kuadrat tambah n plus setengah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini hilang, nanti hasilnya tinggal seperempat. Kita bisa abaikan aja minusnya karena tandanya positif ya. Nah, jadi teman-teman bisa tulis kayak gini. Seperempat akar n kuadrat tambah n plus setengah. Nah, barulah dari sini kita mau coba munculin bentuk pertidaksamaannya. Nah, biasanya yang kita bisa lakukan itu, coba cari cara gimana dia bisa lebih sederhana. Yang paling gampang, kita bisa ilangin konstanta. Jadi kalau langkah yang saya lakuin itu selalu coba ilangin konstantanya dulu. Tapi kita harus cek ya, apakah itu benar. Coba teman-teman cek, atau sobat AK cek ya, kalau saya tulis seperti ini benar atau enggak. Gitu. Yang hilang hanya setengah ya. Benar nggak sih? Nah, kalau misalnya ragu, misalnya saya punya bentuk kayak gini. 1/A tambah 2 kurang dari sama dengan 1/A. A-nya positif ya, misal. Pasti benar. Karena kalau teman-teman kali silang, benar ya? Kayak gini. Nah, ini sama juga. Berarti ini bisa dilakukan. Oke? Nah, supaya lebih sederhana lagi gimana caranya? Akarnya tuh dihilangin. Nah, ini kan pokoknya kita tahu ya, kalau penyebutnya itu lebih kecil nilainya, berarti sepernya akan lebih besar. Logikanya kan seperti itu. Nah, kalau saya lakukan seperti ini, akar n kuadrat tambah n, jadi yang kadavit atau kodavit hilangkan di sini adalah n-nya, benar nggak nih berlaku? Betul. Ya, jadi nanti akan sama aja dengan 1/8 n. Nah, kalau udah sederhana kayak gini, tadi teman-teman sadar ketika ini n kan akan lebih besar dari 1/k, epsilon. Berarti kalau kita balik, 1/n ini akan lebih kecil sama dengan 1/k epsilon. Jadi yang ini yang kita lakukan. Dia akan kurang dari sama dengan 1/8 k epsilon. Yang kita mau ini hasilnya adalah epsilon. Nah, maka langkah ini itu yang menentukan berapa sih k epsilon yang kita pilih. Jadi kalau selama ini di kelas masih ngangong-ngangong gitu ya, gimana cara dapetin k epsilon? Caranya itu seperti ini. Step by step-nya ini jelas. Maka dari sini kita bisa dapat k epsilon itu adalah 1/8 epsilon. Nah, kok misalnya udah dapat nih, berarti udah dong. Nah, enggak kayak gitu. Tujuan kita memang dapetin k epsilon, tapi kita perlu menuliskan kembali secara formal. Maka langkah selanjutnya adalah bukti formal. Bukti formal ya. Nah, kita tulis aja. Untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat k epsilon yang sama dengan 1/8 epsilon yang merupakan anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari 1/8 epsilon berlaku. Nah, berlakunya ini yang kita tulis tadi ya. Akar n kuadrat tambah n min setengah. Nah, dia kan sama dengan yang bentuk yang udah disederhanain aja langsung ke sini. Gitu. Sama dengan 1/4 kali 1 akar n kuadrat plus n plus setengah gitu ya. Nah, ini tandanya diperhatiin ya. Ini kan sama dengan karena bentuknya sama aja. Nah, dia langsung kurang dari aja. Kurang dari sama dengan kalau mau tulis seperti ini, boleh nggak, Ko David? Boleh sebetulnya ya. Karena teman-teman udah merunut ini dengan detail. Jadi nggak apa-apa. Nanti langsung bikin gini aja. Boleh ya tadi 8 k epsilon yang sama dengan k epsilonnya kan diganti nih.
1/8 dikali 1/8 epsilon. Udah deh, coret-coret nanti sama dengan epsilon. Yang berarti kesimpulannya adalah limit akar n kuadrat tambah n min n sama dengan setengah. Terbukti. Jadi kira-kira seperti itu aja ya. Nanti bisa dicoba back lagi dan lihat secara lebih detail. Oke, soal yang terakhir. Kali ini kita punya dua barisan ya. Yaitu AN sama BN yang merupakan barisan bilangan real. Jika barisan AN terbatas dan limit BN adalah B, apakah barisan AN BN ini konvergen? Jika iya, buktikan. Jika tidak, berikan contoh penyangkal dan buktikan. Ya, ini cukup mudah harusnya. Teman-teman perlu ingat ya, kalau dia bilang barisan ini terbatas, dia itu belum tentu konvergen. Jadi ada kemungkinan dia bisa juga divergen. Karena kalau di teorema yang di Bartel ini, dia bilang kan, barisan konvergen ini merupakan barisan yang terbatas. Tapi itu bukan berarti kalau dia terbatas, maka dia konvergen ya. Karena yang benernya itu kan kontrapositifnya ya. Kalau dia enggak bounded, maka dia negasi dari konvergen itu sendiri, yaitu divergen. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu nih, kira-kira dia bakal arahnya kemana. Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya di buku Bartel itu dia ngasih contoh barisan yang nggak konvergen alias divergen. Di sini contohnya adalah barisan yang divergen ya. Nah, ini udah ada, berarti ada dua ya, yang A sama B. Ya, karena AN ini terbatas, kita cukup lihat aja, ada contoh nih barisannya itu terbatas loh, tapi dia divergen, yaitu barisan -1 pangkat N. Nah, di sini dia ngasih contoh pembuktian yang cukup sederhana. Jadi saya ngambilnya ide dari situ aja ya. Nah, kita ambil aja AN ini barisan yang terbatas, yaitu kayak tadi, -1 pangkat N. Nah, dia terbatas kan ya. Nah, kalau kita kaliin, kemudian kita kasih limit ya. Jadi kita mau cari tahu nih limitnya berapa sih gitu kan. Nah, ini kan sama aja dengan limit barisan dari -1 pangkat N dikali BN itu sendiri ya. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, dia akan menghasilkan dua buah nilai. Yang pertama, kalau N-nya itu genap dan kalau N-nya itu ganjil. Ya, secara sederhana ya, secara simpelnya, kalau dia genap nanti kan limit AN BN-nya itu akan sama dengan 1 kali B. Sedangkan kalau yang untuk N-nya ganjil, limit AN BN-nya ini akan sama dengan min B. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Dari barisan yang kita punya, hasilnya itu bisa menjadi B dan juga min B. Nah, secara sederhananya kan berarti AN BN-nya ini divergen ya, gitu. Oke Sobat AK, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video UTS kali ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semangat untuk belajarnya, semoga nilainya bagus, dan sampai jumpa di video selanjutnya.